Halo semua, jumpa lagi dengan saya Maulana Malik Jaya dalam video tutorial Turbo Pascal untuk pemula. Pada video tutorial sebelumnya, Anda telah mengetahui dasar-dasar dari Turbo Pascal serta sudah dapat membuat program sederhana dengan menggunakan Turbo Pascal. Sekarang, Anda akan mempelajari tentang penyeleksian kondisi. Penyeleksian kondisi merupakan keadaan di mana program yang akan Anda buat akan memilih beberapa kondisi yang telah Anda tentukan. Dalam penyeleksian kondisi, perintah-perintah yang akan digunakan adalah if, then, else, dan case of. Perintah if, then, else merupakan perintah yang digunakan saat kita mengkondisikan sebuah keadaan di mana kita sendiri yang menentukan keadaan itu bernilai true atau false. Penasaran? Mari kita simak video berikut ini. Hai, welcome back. Sekarang kita akan mempelajari tentang penyeleksian kondisi. Perintah yang akan digunakan dalam penyeleksian kondisi antara lain adalah perintah if, bla bla bla, then, bla bla bla, else, dan case of. Nah, mari kita mulai terlebih dahulu dengan perintah if, bla bla bla, then, bla bla bla, else. Oke, langsung saya ke contohnya. Nah, setelah ini perintah if akan digunakan untuk penyeleksian kondisi programnya, apakah passwordnya itu benar atau salah. Nah, dapat dilihat program ini akan memilih menulis password yang benar jika kita memenuhi syarat kondisi pertama. Jika user menulis belajar Pascal, maka passwordnya akan benar. Tapi jika user memilih untuk menulis selain belajar Pascal, maka otomatis program akan menulis password salah. Untuk lebih jelasnya, coba kita jalankan programnya. Yap, password benar. Nah, coba kita jalankan jika selain menulis belajar Pascal. Password salah. Maka program yang kita buat ini adalah sudah benar adanya menggunakan perintah if, bla bla bla, then, bla bla bla, else. Bagaimana? Untuk lebih jelasnya, coba mari kita perhatikan contoh lainnya. 世界を君の手で守ったから今はただ翼を畳んでゆっくり眠りなさい永遠の安らぎに包まれて Love through all eternity 優しく見守る私のこの手で眠りなさい笑ってた泣いてた怒ってた君のこと覚えている忘れないいつまでも決して until my life is exhausted まだゆく輝くひとときみんなと一緒だったかけがえのない時と知らずに私は過ごしていた今はただ大切に忍ぶよ I will embrace the feeling 君はね確かにあの時私のそばにいた
つだっていつだってすぐ横で笑っていたなくしても取り戻す君を I will never leave you 風の声光の粒まどろむ君に注ぐ忘れない優しい微笑み悲しさ隠した瞳を願うこと辛くても立ち向かう勇気君にもらっただから Nah, sekarang program ini akan memilih kondisi di antara dua input yang sebelumnya dimasukkan oleh user. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita jalankan programnya. Oke, jika kita memasukkan nilai yang lebih besar daripada nilai B, yaitu nilai pertama A, dan nilai kedua nilai B adalah 2, maka program akan memilih nilai A sebagai nilai terbesar. Nah, jika kita memasukkan nilai A lebih kecil daripada nilai B, maka program akan memilih nilai B sebagai angka yang paling besar. Nah, jika kalian penasaran dengan yang di belakang ini, bilangan terbesar adalah A dengan angka, koma atas, koma bawah A. Ini akan menandakan perintah ini akan menuliskan koma bawah A adalah menuliskan kembali variabel yang kita masukkan pada inputan user yang paling pertama tadi. Inputan user, jika inputan usernya adalah 5, maka dia akan mencetak 5 di sini. Oke, bagaimana? Sekarang cukup jelas bukan? Nah, sekarang Anda telah mengetahui penggunaan perintah if, then, else, serta contoh programnya. Berikut merupakan perintah case of. Perintah case of ini lebih mudah dari yang sebelumnya karena mengurangi beberapa kode yang tidak perlu ditulis, sehingga lebih mudah. Penasaran? Mari kita simak video berikut ini. Sekarang kita akan mempelajari tentang penyeleksian kondisi menggunakan perintah case of. Untuk lebih jelasnya, langsung saya perhatikan contoh berikut.
を畳んでゆっくり眠りなさい永遠の安らぎに包まれて Love through all eternity 優しく見守る私のこの手で眠りなさい笑ってた泣いてた怒ってた君のこと覚えている忘れないいつまでも決して Until my life is exhausted まだゆく輝くひとときみんなと一緒だったかけがえのない時と知らずに私は過ごしていた今はただ大切に忍ぶよ I will embrace the feeling 君はね確かにあの時私のそばにいたいつだっていつだっていつだってすぐ横で笑っていたなくしても取り戻す君を I will never leave you 忘れない優しい微笑み悲しさ隠した瞳を願う Nah, perintah case off dalam program ini berfungsi untuk memilih jawaban yang tepat dari input user. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa ada dua perintah N? Kenapa yang perintah pertama menggunakan titik koma dan yang kedua menggunakan titik saja? Jawabannya adalah perintah N yang pertama digunakan untuk mengakhiri eksekusi dari perintah case off yang dari perintah case off. Makanya tetap menggunakan titik koma. Sedangkan N yang kedua adalah perintah untuk mengakhiri program ini sampai di sini saja. Untuk lebih jelasnya, mari kita jalankan programnya. Nah, di sini terlihat jelas jika user memasukkan angka 4, maka yang dipilih adalah hari Kamis. Nah, hari Kamis. Oke, bagaimana? Cukup jelas bukan? Bagaimana dengan satu contoh lagi? Oke, let's check it out.
世界を君の手で守ったから今はただ翼を畳んでゆっくり眠りなさい永遠の安らぎに包まれて Love through all eternity 優しく見守る私のこの手で眠りなさい笑ってた泣いてた怒ってた君のこと覚えている忘れないいつまでも決して until my Nah, program ini akan menyeleksi dari rentang nilai yang kita masukkan. Jika masukan user termasuk dalam salah satu rentang nilai, maka program akan memilih untuk menulis salah satu dari rentang nilai yang user masukkan itu. Contohnya coba kita jalankan. Nah, jika di sini ada rentang 80 sampai 100 itu nilai A, 70 sampai 89. Sabar. 70 sampai 79. Oke. Jika kita memilih masukkan nilainya untuk nilai A coba 82, maka dia pasti akan memilih grade A. Oke, gitulah cara penyeleksian kondisi menentukan case of dalam rentang nilai. Bagaimana? Sudah cukup paham dengan perintah case of, bukan? Gampang? Nah, sekarang Anda telah mengetahui penyeleksian kondisi pada tubuh Pascal. Mudah bukan? Jika Anda tertarik untuk melihat video kami yang lainnya, Anda dapat mengunjungi YouTube channel kami, Pascal untuk Pemula, dan blog kami, pascaluntukpemula.blogspot.com. Untuk video selanjutnya, Anda akan mempelajari tentang perulangan. Apa itu perulangan? Semua akan kami bahas pada video berikutnya. Saksikan video tutorial tubuh Pascal dari kami. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa. 立ち向かう勇気君にもらっただからゆっくり